Apa kita harus berdiam diri saja atau sebaiknya kita produktif atau bahkan semakin berkarya karena kita mengalami pandemi ini, Kak? Menurut Kak sendiri bagaimana? Halo teman-teman semua, jadi kali ini kami dari Singa Kreatif membuat konten podcast yang berjudul Asumsi Milenial. Kali ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah dampak insecure yang berlebihan membuat tidak produktif. Kali ini saya bersama Kak Ivena Apulina yang sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Oke, langsung saja kita bersama Kak Ivena. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Halo semuanya, ini panggilnya apa biasanya? Oh, biasa. Mereka yang dengar? Teman-teman aja. Teman-teman. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Ivena Apulina Bruginting. Aku sekarang lagi kuliah di Universitas Indonesia di semester kedua jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi Kak ini adalah salah satu mahasiswa. Oke, jadi kita langsung saja ke topik pembahasan kita tentang insecure. Jadi menurut Kakak mengenai insecure itu sendiri bagaimana? Oke, kalau menurut aku insecure itu kondisi mental ya. Ketika kita merasa terlalu cemas atau cemas yang berlebihan untuk menghadapi sesuatu yang mungkin belum atau akan terjadi gitu. Dan kadang insecure ini bisa merusak keberfungsian kita sebagai makhluk sosial gitu. Oke, jadi insecure itu sendiri bisa terjadi dan sering terjadi di kaum milenial seperti kita. Menurut Kakak dan juga Kakak mungkin seberapa sering sih mengalami insecure tersebut gitu? Nah, kalau misalnya aku sendiri insecure pasti sering lah ya. Misalnya kayak kita melihat insecure kan terjadi ketika kita terlalu rendah diri atau kita takut berlebihan, kita melihat orang lain dan kita membanding-bandingkan diri, dan itu kadang sering atau pernah terjadi di hidup aku, apalagi sekarang udah di perkuliahan, gimana dibilang kita bertemu dengan banyak orang, dengan orang yang heterogen, ada yang dari kelas ini, dan itu mungkin akan meningkatkan insecure kita. Tapi tergantung ke diri kita lagi sih, gimana kita menghadapi, gimana kita berusaha mencintai diri sendiri. Itu mungkin menurutku salah satu bisa dijadikan trik dalam menghadapi insecure ini. Oh, jadi kan kalau misalnya perspektif kita ya, jalan atau pola pikir sendiri, memandang sesuatu itu kan pasti ada negatif dan positifnya. Menurut Kakak, apakah insecure itu juga penting? Iya, kalau menurutku sendiri insecure penting karena insecure ini bisa jadi trigger kita untuk melakukan pencapaian yang lebih besar. Kan kita tadi salah satu indikator dari insecure ini kita melihat orang lain. Nah, di sini bisa jadi kita melihat orang lain dan kita semakin down, tapi bisa jadi kita melihat orang lain dan kita semakin kayak ada motivasi untuk menjadi lebih dari dia. Dan di situ fungsi insecure ini menjadi positif gitu untuk men-trigger kita untuk melakukan hal-hal pencapaian yang lebih besar gitu. Oh, itu mungkin di sisi positifnya Kak. Mungkin kalau dampaknya gitu, dampak yang negatifnya menurut Kak sendiri bagaimana? Nah, kalau misalnya dampak insecure ini lebih ke berfungsian sosial ya. Kita misalnya tidak berfungsi lagi, misalnya karena kita terlalu takut, kita jadi nggak kemana-mana, misalnya karena terlalu takut itu kita tidak melakukan fungsi kita, misalnya jadi mahasiswa, kita cuma jadi mahasiswa yang seadanya, kita nggak berkontribusi. Di situ kan insecure ini membuat kita potensi kita berkurang gitu. Dan kayak misalnya kita membandingkan diri dengan orang lain, nggak selamanya ketika kita maksudnya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, pasti kita selalu melihat kekurangan kita, dan itu membuat kita nggak produktif, kayak melakukan sesuatu, aku masih gini, mereka udah dapat yang lain, aku masih gini, mereka udah terlalu maju, aku nggak bisa akan ngejar gitu. Dan di situ kan insecure jadi bahkan merugikan kita, dari yang seharusnya bisa kita lakukan jadi nggak bisa kita lakukan lagi gitu. Oke, jadi berbicara tentang produktif kita selanjutnya. Jadi kan ini ada pandemi COVID-19, jadi kan kita karantina istilahnya di rumah. Menurut Kakak, apakah juga kita selama di karantina tersebut, apakah kita harus berdiam diri saja atau sebaiknya kita produktif atau bahkan semakin berkarya karena kita mengalami pandemi ini, Kak? Menurut Kak sendiri bagaimana? Nah, kalau aku sendiri ya, kalau di musim pandemi ini kita kan
nggak banyak aktivitas di luar kan, kita lebih banyak di rumah gitu. Dan kebosanan ini sebenarnya bisa jadi satu alasan kita makin kreatif gitu. Kayak ngelihat sekarang banyak orang yang sebenarnya awalnya nggak pernah ke dapur, tiba-tiba udah masak-masak buat ini buat itu. Dan itu kan salah satu gimana ya, output dari kebosanan kita harus melakukan sesuatu. Dan pandemi ini harusnya bisa jadi salah satu gimana ya, alasan untuk kita lebih mengekspresikan diri, pokoknya lebih mengekspresikan diri kita gitu. Oh iya, benar sih. Jadi kayak banyak lebih berkreasi, lebih di rumah pun lebih produktif, benar. Seperti itu kan, bukan membuat kita semakin berdiam diri di rumah gitu. Jadi selanjutnya aku pernah baca ya konten menarik di salah satu postan Instagram, yaitu yang mengatakan pandangan mengenai asumsi yang mengatakan di negara Indonesia penampilan dinilai dari warna kulit, kesuksesan dinilai dari seragam, dan kecerdasan dinilai dari nilai matematika. Ini sebenarnya suatu pandangan yang menarik sih menurut saya, dan juga kayak fakta juga gitu sama diri sendiri atau lingkungan sendiri. Menurut kakak sendiri, pandangan dan menurut kakak itu bagaimana? Ini menurutku pandangan yang udah kuno ya, maksudnya kayak kita lihat zaman sekarang, bahkan orang-orang misalnya dengan warna kulit yang paling legam pun sekalipun bisa sekarang udah jadi model. Orang-orang yang misalnya dalam bentuk badan gemuk atau berlebihan pun karena ada pasarnya masing-masing gitu, nggak bisa jadi satu acuan lagi bahwa itu jelek atau bahwa itu nggak menarik gitu. Jadi menurutku pandangan ini udah keluar dari zamannya, nggak gitu lagi gitu. Apalagi kayak yang dibilang tadi, kesuksesan dinilai dari seragam. Aku pribadi nggak setuju karena apa, sukses itu relatif. Kayak sukses di satu orang mungkin itu masih biasa di orang lain, dan kita nggak bisa jadikan satu patokan seragam itu adalah kesuksesan gitu. Jadi selama kita bahagia melakukannya, selama kehidupan kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat dan orang di luar kita gitu, menurutku itu udah sesuatu kesuksesan gitu. Jadi nggak ada patokan bahwa seragam adalah kesuksesan. Nah, yang satu lagi tadi kecerdasan ya, apa ya? Dinilai kecerdasan dinilai dari nilai matematika. Benar, itu juga udah nggak up to date lagi menurutku, karena kita udah tahu banyak jenis kecerdasan, baik itu kayak berbahasa, seni, itu semua termasuk jenis kecerdasan, dan nggak semua orang bisa cerdas di setiap bidang gitu. Mungkin karena sistem di pendidikan kita juga yang masih menstandarkan bahwa kita harus pandai matematika dulu baru bisa lulus, kita harus pandai di satu bidang akademis dulu baru bisa kita dikatakan pintar atau juara. Mungkin itu juga yang membuat pola pikir masyarakat pada waktu dulu sampai mungkin sekarang masih ada sebagian orang masih mikir kalau kecerdasan bisa dinilai dari nilai matematika aja gitu sih menurutku. Jadi mungkin juga teman-teman mendengar ini mungkin pernah merasakan, dan juga mungkin orang tua teman-teman pernah mengatakan seperti itu. Mungkin nanti bisa diberikan suatu motivasi lah kepada mereka, ataupun mungkin sama-sama mendengar ini kan juga, ini kan tentang pandangan, dan juga saya sih setuju dengan kakak tadi, ini sudah cukup kuno ya, tapi mengapa kita bahas ini, karena masih sering dan sangat umum di masyarakat, dan juga khususnya sih kepada orang tua sih, pola pikirnya mungkin masih zaman kuno, dan kita sebagai kaum milenial justru harusnya mengatakan, dan juga mungkin sama-sama diskusi kepada orang tua kita bahwa itu sudah tabu, juga sudah tidak up to date dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Iya benar. Jadi kita harus lebih kita harus lebih bisa kayak cerita sama orang tua kita gitu kan, bahwa nggak hanya itu loh patokan kita sukses, dan mungkin cara mereka percaya itu dengan kita melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya kita cuma bilang misalnya nilai matematika itu jelek nih, dan kita bilang bahwa nilai matematika nggak akan jadi acuan kesuksesan kok, Mak, tapi kita nggak ngelakuin hal yang membuktikan bahwa itu salah gitu, jadi sama aja kan, mereka juga nggak akan percaya. Jadi kita harus buktikan juga bahwa misalnya ketika kita misalnya fokus ke musik, kita bisa berprestasi dalam musik, jadi mereka percaya bahwa nggak cuma matematika loh, ini musik bisa maju kok, anak-anak yang main musik bisa maju, atau anak-anak yang menggambar atau kesenian-kesenian lain bisa maju gitu sih menurutku. Jadi begitu ya teman-teman, jadi nanti bisa dijelaskan dan juga diberikan pandangan kepada orang tua. Oke, jadi kakak kan sudah
jadi mahasiswa ya, dan juga Ya. berkecimpung lah dalam suatu organisasi di mahasiswa. Jadi kami juga ingin tahu Ya. sebenarnya motivasi kakak dalam hidup itu dan apa sih pencapaian kakak ke depan atau rencana-rencana yang akan kakak lakukan ke depan gitu bagaimana? Oke, kalau motivasi aku untuk kayak tetap melakukan suatu hal yang bermanfaat itu kayak banyak orang yang bilang aku masih 19 tahun, aku masih 20 tahun, tapi menurut aku dalam pandangan aku bilang ke diri aku sendiri bahwa aku sudah 20 tahun gitu. Jadi karena kata sudah itu aku ngerasa aku udah bisa ngelakuin hal yang lain gitu. Aku udah harusnya sudah bisa berkontribusi dengan negara, bisa berkontribusi dengan yang lain. Jadi apa yang aku lakukan ini menurut aku harus gimana ya? Aku harus udah bisa melakukan sesuatu gitu. Aku nggak cuma bisa berlindung di bawah ketek orang tua gitu. Maksudnya aku takut kehilangan waktu muda gitu. Jadi kayak aku menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sepele karena aku merasa aku masih 19 tahun atau 20 tahun. Jadi aku lebih kayak memotivasi diriku bahwa aku sudah 20 tahun loh, aku bisa ngelakuin ini, aku bisa ngelakuin ini. Jadi banyak kesempatan yang harusnya aku udah ambil di umur aku yang udah 20 tahun ini gitu. Ya, setuju sih Kak. Dan gimana ya? Banyak sih pandangan-pandangan kaum milenial sekarang ya. Yang mengatakan bahwa kalau di masa muda itu kita habiskan aja untuk hura-hura, nanti baru masa tua kita nanti ngerasakan, nanti kita boleh kumpul sama keluarga, situ kita baru bertobat lah istilahnya, berbuat baik gitu. Menurut kakak Ya benar. gimana sih? Menurut kakak pendapat milenial sekarang yang kayak gitu? Aku bilang kalau masa muda kita itu investasi, maksudnya investasi dalam segala hal, nggak cuma uang, investasi untuk kegiatan skill-skill kita harus kita latih dari muda gitu, biar pada masa tua nanti kita udah enak. Sedangkan kalau misalnya kita mencoba di masa tua, kita banyak resiko yang harus kita korbankan. Mungkin kayak waktu kita ke orang terdekat kita harus kita korbankan demi mencapai kebutuhan dasar. Padahal harusnya itu udah bisa kita lakukan pada masa muda gitu. Jadi aku kurang setuju sih sama pendapat-pendapat yang gitu. Apalagi yang ada yang bilang kayak hidup cuma sekali, hidup cuma singkat gitu. Padahal kita hidup itu setiap hari. Yang sekali itu cuma mati. Kematian itu memang sekali, tapi kita hidup setiap hari loh gitu. Oke, jadi yang paling bisa kita dapat itu kita hidup itu setiap hari. Jadi cuma kita meninggal itu yang cuma sekali. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin masih berpikiran seperti itu, mari membuka diri untuk ya bisa mengembangkan hobinya pun yang positif. Jangan selalu berpatokan bahwa hidup itu singkat, hidup itu atau bagaimanapun pun tetap berkarya apalagi kita di masa muda. Oke, kita sudah sampai di ujung penutup. Mungkin Kakak bisa berikan pesan untuk para tenaga medis yang mungkin masih bekerja untuk menyelamatkan kita dan saudara kita, dan imbauan untuk teman-teman semua dan semangat untuk menjalani karantina. Ya, untuk tenaga medis aku kayak sangat amat salut ya. Mereka kayak garda depan untuk menyelamatkan kita. Kayak sekarang kita tahu pandemi ini menghancurkan segala hal gitu. Semua ekspektasi kita ke masa depan itu kayak semua udah tertutup, dan mereka lah yang akan membuka lagi kayak kemungkinan kita untuk berkreasi ke depannya, untuk untuk melakukan hal-hal yang lebih baik gitu secara fisik ya, maksudnya secara offline gitu. Semua sekarang tertutup dan mereka lah yang akan berusaha membuka itu kembali. Dan jadi aku memberikan semangat yang paling tinggi untuk mereka, karena mereka lah pahlawan saat ini gitu. Dan untuk kita yang saat ini sedang menjalani karantina, kita harusnya sadar diri lah ya. Kita di sini kita jangan menjadi benalu gitu. Maksudnya kita ketika ada imbauan untuk melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan pada saat ini, marilah kita lakukan gitu untuk menghindari pandemi ini makin luas, dan kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa kita lakukan secepatnya itu makin lama gitu, diundur-undur. Jadi kalau kita semuanya turut dengan kehendak yang peraturan-peraturan yang ada, mungkin pandemi ini akan segera berakhir dan kita semakin bisa produktif untuk hal-hal ke depan, dan kita bisa kembali menjalani hidup kita untuk pastinya lebih baik lagi gitu. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman semua,
yang di rumah dan mungkin mendengarkan podcast ini. Kami juga sangat berterima kasih atas teman-teman juga yang sudah memperhatikan dan juga peduli terhadap kami mungkin dan juga perbincangan kami. Dan juga mungkin ada banyak kata-kata ataupun yang mungkin menyinggung hati teman semua. Kami meminta maaf. Semoga ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan juga kami sangat berterima kasih untuk Kak Ivena yang sudah memberikan pandangan dan juga berbagi tentang pengalaman yang pernah ia buat dan juga perspektifnya mengenai beberapa pertanyaan dan juga beberapa tadi yang kita pertanyakan kepada dia. Semoga Kak juga tetap dalam lindungan dan juga tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Kak. Amin. Terima kasih semuanya.